Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Kapayun, eta kapayun. Dia kapayun tak gitu. Kapayun hanya di dia. Ai kabah dieu. Ayo keluar. Macan, kabar. Asal bisa sabar. Masih lama. Inilah satu kisah tentang detik-detik proklamasi dibunyikan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda langsung mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Dan akhirnya para pemuda yang membawa Soekarno-Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta pun telah sampai duluan sebelum Soekarno datang ke Rengas Dengklok. Dan keduanya pun dibawa ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan Cio Kiso. Sebenarnya apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Waktu pun berlalu, Soekarno, Wikana, dan Fatmawati pun masuk ke dalam ruangan. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Waktu pun berlalu, hari pun berganti. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksmana Maeda, berkumpullah Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai.
Apakah Anda semua setuju? Setuju! Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi tanggal 17 Agustus. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju! Sayuti masuk membawakan naskah yang sudah diketik, memberikannya kepada Soekarno. Ini naskahnya Bung, silahkan ditandatangani. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Dan pada akhirnya rapat Soekarno pun sudah dinyatakan selesai. Dan rakyat Indonesia seperti biasa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
sahur 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, suara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Hadirin yang saya hormati, jika kita berbicara tentang generasi muda khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada masa tahun 1900-an. Generasi muda pada saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan. Dalam cakupan simbolisasi tanah air, kebangsaan dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal baik lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karena itu, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda di Indonesia pada saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antara pemuda dewasa ini juga secara pemikiran telah teracuni dengan doktrin-doktrin berbahaya seperti radikalisme, pragmatisme, hedonisme, ateisme, dan lain sebagainya. Tentu hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan jadi seperti apa nasib bangsa ini ke depannya jika kaum muda telah terjangkiti pengaruh buruk sebagaimana telah dijelaskan tadi? Tentu tak dapat terbayangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia jika generasi mudanya didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan para pemuda yang memiliki semangat juang tinggi, berjiwa nasionalis, bertanggung jawab, cerdas, tekun, berani, dan religius. Pertanyaannya adalah, masih adakah pemuda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Sama seperti halnya sebuah peradaban, pembentukan karakter generasi muda tidaklah terlahir begitu saja. Terlebih generasi muda harapan bangsa yang memiliki karakter cerdas, berjiwa nasionalis, religius, dan nilai-nilai idealis lainnya. Dibutuhkan adanya upaya menuju pembentukan generasi muda yang semacam itu. Bukan hanya sebatas harapan, keinginan, atau bahkan impian kosong dalam mewujudkannya. Apa yang dapat dilakukan oleh para orang tua di zaman ini demi membentuk karakter idealis para pemuda? Hidup pemuda Indonesia! Indonesia merdeka! Sekian dari pentas drama dari BSK. Sekian pentas drama dari muda-mudi BSK. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.